Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 lalu pemirsa. Di mana sidang sesi pertama ini bernomor registrasi 01 dan dihadiri oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sidang perdana yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dilaksanakan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan beragendakan penyampaian pokok permohonan. Sebelum penyampaian pokok permohonan oleh kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 1 Anies Baswedan sempat menyampaikan permohonan agar sidang sengketa Pilpres 2024 ini menjadi komitmen untuk memperjuangkan konstitusi dan demokrasi atas pelaksanaan Pilpres yang dianggap tak terlaksana dengan jujur dan adil. Dalam pokok permohonan perkara, kuasa hukum Anies Muhaimin memohon agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan karena adanya sejumlah kecurangan, terutama keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam memenangkan anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka. Menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memerintahkan
kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keenam, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional. 9, memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya. Atau pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal berlakunya surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang diktum ke-1. Nah, ini yang membedakan dengan petitum yang di atasnya. Nomor 3, menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon